Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الحاضرون والحاضرات، Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereguk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pertanyaannya, para hadirin dan hadirat, apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang telah kita berikan kepada agama Islam ini? Dan apa yang telah kita persembahkan? Dan seberapa berimankah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak orang di sekitar kita. Mereka rajin sholat, mereka rajin berpuasa, mereka rajin bersedekah, mereka rajin sholat duha, mereka rajin tahajud, sampai mengira bahwa dirinya ketika telah melakukan itu semua dan mengira bahwa dia sudah termasuk orang yang beriman, sehingga melupakan komponen-komponen penting lainnya. Kita bisa mengukur seberapa beriman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui 3 unsur ini, yaitu seberapa takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa berharapkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seberapa cintakah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang poin pertama, seberapa takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu setelah kubur, di dalam kubur ada azab kubur, dan di akhirat nanti ada neraka. Nah, lalu pada saat itu tiba, apakah kita tidak merasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita tidak merasa takut ketika kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru di situ kita merasa takut. Tetapi yang perlu kita pertanyakan, seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita betul-betul telah meletakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% di dada kita? Apakah kita masih lebih takut kepada urusan dunia yang tidak ada henti-hentinya terselesaikan? Kita mesti mempertanyakan hal ini kepada diri kita sendiri, karena hanya kita yang mengetahuinya. Kadang kita lebih takut kepada urusan dunia daripada urusan akhirat, sedangkan urusan akhirat ini menjadi hal yang penting di masa yang akan datang. Pada hadirin dan hadirat, mari kita mengukur seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita telah meletakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada kita, di dalam hati kita, maka kita akan takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya, ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita semakin meningkat. Dan perasaan takut itu akan membuat kita semakin sadar bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang patut untuk ditakutkan. Hanya Allah satu-satunya yang patut untuk ditakuti, bukan makhluk lainnya, bukan urusan dunia lainnya. Hanya Allah. Maka oleh karena itu, tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa persen ketakutan kita yang telah kita letakkan di hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, seberapa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita telah meletakkan 100% tumpuan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah itu kata-kata kita mengatakan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kata-kata ini hanya sebatas lewat sampai di ujung lidah kita? Ataukah betul-betul sampai di hati kita sehingga kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita? Apakah seperti itu? Mari kita pertanyakan. Mari kita tanyakan diri kita sendiri. Seberapa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita betul-betul sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%, kita meletakkan tumpuan harapan kita kepada Allah, maka kita tidak akan pernah mendatangkan tandingan-tandingan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para hadirin dan hadirat, jangan datangkan dukun. Jangan jadikan dukun sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan makhluk sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berharap kepada makhluk, maka sungguhnya pada akhirnya kita akan menghasilkan kecewaan. Kita akan merasakan kekecewaan. Sedangkan ketika kita berharap 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harapan itu akan menjadi indah jika diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meletakkan harapan kita. Jangan pernah kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan makhluk sebagai wadah kita berharap. Coba kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tersak-isak. Kita ucapkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, cinta. Seberapa cintakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa cinta kita? Ketika rasa takut sudah terpatri dalam hati, ketika rasa harap kita sudah terpatri dalam hati kita, maka kedua hal ini akan menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cinta ini akan membuat ibadah kita semakin kuat, semakin indah, semakin nyaman, dan semakin nikmat. Maka jangan pernah melupakan untuk terus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk menanamkan rasa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan tumpuan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, letakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan cinta makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga unsur ini telah tergabung dan terpatri dalam hati kita. Semoga kita menjadi orang yang beriman, yang dirindukan oleh penduduk-penduduk langit. Wahai hadirin dan hadirat, ini adalah ceramah singkat, tetapi semoga bisa membawa harapan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kita harus betul-betul menanamkan tiga unsur ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar mengapa? Agar ibadah kita semakin terupgrade, semakin meningkat. Dan kita semakin sadar bahwasanya umur kita tidak lama lagi di muka bumi ini. Oleh karena itu, semoga ceramah singkat ini bisa membawa kebaikan bagi para pendengar dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.